Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik semuanya. Nah, malam ini tanggal 2 Agustus 2021 saya akan lanjutkan ke subjek berikutnya, yaitu Structure 2 atau Structure 2. Ini kelanjutan dari subjek yang kemarin, yaitu Structure 1. Nah, kali ini masih di sekitaran topik kalimat simple present tense, tapi dengan subjek yang berbeda. Makanya di sini saya buat di bagian kedua, yaitu Structure 2. Oke, jadi subjek kali ini di tema kedua ini adalah, perhatikan di sini teman-teman, ada yang namanya he. He ini adalah dia laki-laki. Jadi sebutan untuk atau panggilan untuk dia, tapi yang bergender laki-laki, maka kita sebut dengan he. Kemudian ada juga subjek yang namanya she. She juga kita maksudkan dengan subjek dia, tapi yang bergender perempuan. Jadi he, she. Lalu ada subjek yang lain, yaitu kita kategorikan dengan it. It itu dianggap sesuatu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sesuatu. Lalu ada yang namanya juga subjek singular. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah tunggal atau benda tunggal. Jadi yang namanya singular itu semua benda yang jumlahnya satu, seperti ini. One board maker, one pen. Jadi kita anggap ini singular. Nah, bila subjek-subjek ini, salah satu dari subjek ini he, she, it atau singular, melakukan kata kerja, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya predikat, maka kata kerja bentuk pertama itu kita tambahkan dengan huruf S atau IS di belakang kata kerja pertama tersebut. Lalu silakan disambung kalau misalnya ada keterangan objek dan lain-lain. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi kita ulangi lagi untuk simple present tense bab 2. Subjeknya ada 4 kategori, yaitu he, she, it, singular. He untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, it itu benda sesuatu, dan singular untuk benda yang tunggal. Jadi kalau untuk it ini luas sekali ya teman-teman pengertiannya. Bisa apa saja tergantung apa yang dimaksud. Nah, selanjutnya nanti akan ada timbul pertanyaan, bagaimana cara menambahkan huruf S atau IS ini setelah kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini sudah saya catatkan rumus cara menambahkan huruf S atau IS pada kata kerja. Nah, ada 4 peraturan, ada 4 rules ya. Pertama, bila suaranya mendesis ya, misalnya ada huruf S atau SH atau CH atau X atau O atau Z, maka ini langsung kita tambahkan IS. Nah, kemudian ada kategori kedua, bila kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf F atau dengan FE, maka langsung kita ganti dengan V, baru kita tambahkan dengan IS. Kemudian rules ketiga, bila kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf mati dan ada huruf Y, maka huruf Y ini kita ganti dulu dengan huruf I, baru kita tambahkan IS. Nah, jadi ini rules yang 1, 2, 3, ini semuanya berakhiran dengan huruf IS. Nah, peraturan terakhir,
di luar peraturan di atas, maka langsung tambahkan dengan huruf S. Jadi selain peraturan 1, 2, dan 3, maka langsung saja kita tambahkan huruf S. Nah, ini rules-nya ya teman-teman, jadi tidak usah bingung kapan kita harus pakai huruf S atau kapan kita harus pakai huruf IS. Ini sudah ada rules-nya, sudah jelas. Oke, di sini saya kasih contoh ya untuk kata kerja go misalnya. Ini go terdiri dari 2 huruf ya, G dan O. Jadi karena dia berakhiran dengan huruf O, maka kita tambahkan dengan IS, jadi menjadi goes. Go, goes. Kemudian ada kata kerja yang namanya fly. Fly itu terbang. F-L-Y. Jadi ini berakhiran dengan huruf Y ya teman-teman. Huruf Y kita lihat, maka diganti dengan huruf I, baru ditambahkan IS menjadi flies. Kemudian ada yang namanya sing, coba ya kita lihat sing. Sing itu berakhiran dengan N dan G ya. Jadi langsung aja kita tambahkan dengan S menjadi sings. Kemudian ada contoh lagi read. Read kita langsung tambahkan huruf S karena dia di luar peraturan 1 sampai 3 tadi ya, langsung aja ditambahkan huruf S. Oke. Kita langsung lihat contoh diaplikasikan ke kalimat. Di sini saya udah tuliskan contoh kalimat ya. Yang simpel dulu. He goes to library. Ada yang bisa artikan? Kalau dalam bahasa Indonesia ini terjemahkan artinya apa? He goes to library. Ini kalimat positif. Dia, laki-laki, pergi ke perpustakaan. He goes to library. Ini kalimat positif ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin ubah ke bentuk kalimat negatif? Maka formatnya adalah tinggal kita tambahkan he does not atau doesn't go to library. Ini kalimat negatif ya, ciri-cirinya ini doesn't atau does not. Kemudian kalau seandainya kita merubah kalimat positif ini ke kalimat bertanya positif, maka kita tarik does-nya di depan subjek menjadi does he go to library? Apakah dia pergi ke perpustakaan? Jangan lupa question mark atau tanda tanya. Does he go to library? Lalu gimana kalau misalnya kita mau rubah lagi menjadi format bertanya negatif? Berarti yang ini ya, ini tinggal kita tarik ke depan teman-teman, ke depan subjek ya. Doesn't he go to library? Doesn't he go to library? Yang ini ya kalimat negatifnya. Tinggal ditarik aja ke depan subjek. So this is a very simple sentence ya. Teman-teman bisa buat belajar dengan menyalin atau menyusun kalimat yang sederhana ya, mulai terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Jadi kita mulai dari menyusun kalimat yang simpel-simpel saja. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Malika drinks fresh milk. Malika drinks fresh milk. Malika minum fresh milk, susu segar. Nah, jadi pasti nanti teman-teman ada yang bertanya, gimana kalau misalnya subjek he she ini diganti dengan nama. Nah, ini udah saya buatkan contohnya. Jadi ini Malika ini nama perempuan. Dia melakukan kata kerja yaitu minum ya, drink. Maka langsung aja kita kasih S. Jadi Malika ini kita anggap gendernya itu perempuan. Jadi Malika drinks fresh milk.
Oke, kemudian kita ubah coba ke kalimat negatif ya, menjadi Malika doesn't drink fresh milk. Malika tidak minum susu segar. Kemudian coba kalimat positif ini kita buat menjadi kalimat bertanya positif, maka kita tarik does di depan subjek jadi does Malika drink fresh milk? Kemudian coba kalimat yang negatif ini, yang kedua ini, kita ubah menjadi kalimat bertanya negatif. Ini tinggal kita tarik aja teman-teman, doesn't-nya ya. Menjadi doesn't Malika drink fresh milk? Jangan lupa setiap kali kalau membuat atau membaca kalimat bertanya, intonasinya diperhatikan. Jadi kalau kalimat positif bagaimana intonasinya, kemudian kalimat negatif, lalu kalimat bertanya juga gimana. Jadi ada intonasinya ya teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman yang di rumah boleh ikutin saya, kita lancarkan spellingnya ya teman-teman. Saya baca dari sini, teman-teman silakan ikuti langsung dari rumah. He, she, it, singular. He, she, it, singular. Go, goes, fly, flies, sing, sings, read, reads. He goes to library. He doesn't go to library. Does he go to library? Doesn't he go to library? Malika drinks fresh milk. Malika doesn't drink fresh milk. Does Malika drink fresh milk? Doesn't Malika drink fresh milk? Oke, jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada yang penjelasan ini masih ada yang belum dipahami, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, pasti akan saya bantu jawab. Kemudian kalau kalian udah paham dengan penjelasan saya kali ini, saya minta bantuannya kasih tanda jempol ya. Jadi aku tahu kalau misalnya penjelasanku ini cukup bermanfaat dan cukup bisa dipahami teman-teman di sana. Nah, jadi silakan teman-teman coba explore ya, bikin kalimat simple dengan subjek-subjek yang sudah pernah saya kasih ini ya. Mulai dari yang kemarin ya, structure 1 dan ini structure 2. Ini masih tensesnya masih tenses simple ya, simple present tense ya. Sekian dulu untuk tema hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, buat adik-adik, buat kakak-kakak yang masih mau belajar bahasa Inggris online dari rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa videonya di like, di share buat teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat yang baru mampir ya. Terima kasih. Assalamualaikum.